saja saat Kirani dengan raut bersalahnya meminta maaf ke Andra setelah masuk ke dalam mobil dan mendudukkan diri di samping Andra. Mencoba terlihat biasa saja, Andra yang melihat Kirani belum mengenakan sabuk pengaman. Dengan inisiatif sendiri, Andra pun mendekat dan memasangkan seatbelt di tubuh Kirani. Namun, melihat Kirani yang refleks menutup mata, membuat Andra tak bisa menutupi senyum yang tersungging di bibirnya. Sampai saat Kirani pun membuka matanya, Andra semakin terpesona dengan wajah cantik di depannya. Dan tak sadar, Andra menggumamkan kata cantik juga masih dengan tatapan melihat ke arah Kiran. Mengerjapkan mata, Andra yang sadar dengan kekonyolannya, dia pun menarik diri dan bersiap untuk mengemudikan mobilnya. Tak sampai 30 menit Andra mengemudikan mobil, kini dia sudah sampai di sebuah lobi salah satu hotel mewah di sana. Terlihat para tamu undangan juga sudah mulai berdatangan. Dan Andra menghentikan tangan Kirani yang akan membuka pintu mobil kini. Tunggu di sini. Kirani pun mengurungkan tangannya dan melihat ke arah Andra yang kini sudah keluar dari mobil. Ternyata Andra tak mengizinkan Kirani keluar sendiri. Karena Andra kini yang membukakan pintu mobil di samping Kirani, menjulurkan tangannya agar Kirani bisa keluar dengan menggandeng tangan Andra. Ayo, ajak Andra yang disambut oleh tangan serta senyum lembut di wajah cantik Kirani. Dan perlakuan Andra itu membuat beberapa tamu undangan yang juga ada di sana pun menjadi penasaran dengan sosok cantik sebagai pasangan Andra malam ini. Karena para tamu undangan ini tahu bagaimana dinginnya Andra kepada beberapa wanita. Dan melihat kelembutan Andra kini membuat mereka takjub menggeleng kepala. Tak terkecuali Arka yang juga sedang berada di sana. Baru kali ini gue lihat dia jadi pria normal. Arka terkekeh di samping Tania dengan pandangan melihat ke arah Andra. Ya, sayangnya bukan gue perempuan yang buat kakak lo jadi pria normal kayak gitu. Cih, gak cocok lo acting sedih kayak gitu, sahut Arka melihat ekspresi Tania. Yuk masuk, gak tega gue liat muka patah hati lo. Lanjutnya, yang kini sudah merangkul Tania untuk masuk ke dalam ruang acara. Sialan lo, kesal Tania memberikan pukulan di dada bidang sepupunya. Penampilan saya aneh ya Pak? Tanya Kiran mendongakkan wajahnya ke arah Andra. Dan gelengan Andra menjadi jawabannya. Kenapa memang? Kenapa orang-orang lihatan kesini kayak gitu? Bisik Kiran sembari melihat ke sekitar mereka. Tidak perlu dipikirkan, ayo masuk saja, ajak Andra yang kini sudah berjalan beriringan dengan Kirani. Ingin Andra merangkul pinggang Kirani saat ini, tapi belum saatnya. Karena Andra masih belum tahu bagaimana perasaan Kiran kepadanya. Kirani sejenak menghela napas berat, walaupun masih canggung, tapi Kirani tetap mengikuti langkah kaki Andra. Dan saat melihat Zahra juga sudah berada di dalam dan melambaikan tangan ke arahnya, membuat Kirani kini mencoba melepaskan diri dari Andra yang tengah mengobrol dengan rekan bisnisnya. Pak Andra, saya gabung sama Zahra ya? Andra menoleh ke arah Kirani dan mengangguk, masih dengan melihat ke arah Kirani pergi. Dan benar Kirani mendekat ke arah Zahra yang sedang mengobrol dengan karyawan perempuan lainnya. Kayaknya bau-bau undangan nikahan gak lama lagi nih, celetuk salah satu rekan bisnis Andra yang memang seumuran dengannya, hingga obrolan santai mengisi perbincangan mereka. Andra hanya tersenyum tipis meladeni ucapan rekan bisnisnya. Doain aja. Hai bro, seru Arya yang baru saja bergabung dengan Andra.
Setelahnya, obrolan mengenai pengembangan bisnis pun menjadi bahan obrolan mereka. Hingga terdengar suara seorang MC yang tengah membuka acara. Dilanjut tepuk tangan meriah dari para tamu saat Andra naik ke panggung, memberikan kata sambutan untuk para tamu undangan. Setelahnya, Andra pun memberikan waktu kepada papanya, Abimanyu, yang juga sudah berada di sana, tengah duduk di kursi deretan paling depan dan pastinya didampingi selalu oleh Pina. Untuk naik juga ke atas panggung dan menyapa karyawan serta tamu undangan. Tepuk tangan tak kalah meriah pun terdengar saat Abimanyu berdiri dari tempat duduknya, sejenak membenarkan jas hitam yang membalut tubuhnya, dan tak lupa menjulurkan tangan ke arah Pina, mengajak sang istri agar turut naik ke atas panggung untuk menyapa karyawan serta para tamu undangan di sana. Andra pun turun dari podium dan mempersilakan Papa Abimanyu agar naik di sana. Dirinya masih berdiri di atas panggung dengan Pina juga berdiri di sampingnya. Tak luput senyum tulus ceria selalu tersungging di wajah wanita parubaya itu. Selamat malam semuanya, sapa Abimanyu dari atas podium. Andra yang sedari tadi merasakan getaran dari ponselnya. Dirinya pun sejenak melihat pesan yang masuk ke dalam ponselnya itu. Sebuah pesan dari orang yang dia minta untuk mencari tahu tentang ayah Kirani. Ternyata ada kiriman foto di pesan itu, dan yang Andra lihat foto sepasang pria dan wanita. Andra mengenali wanita di foto itu adalah Ibu Fatma, karena Andra masih ingat wajah Ibu Fatma. Wajah wanita yang juga selalu baik kepadanya, hingga saat Ibu Fatma berpulang, bukan hanya Kirani yang merasakan kehilangan, tapi Andra juga merasakan hal yang sama. Dan sebuah pesan lagi masuk ke ponsel Andra, pesan yang tertulis, "Ini foto orang tua Kiran, Pak." Andra pun mengamati lebih detail wajah pria yang menjadi ayah Kirani di dalam foto lama itu. Andra sepertinya mengenali wajah ini. Bruk, piar. Namun belum juga Andra mengingat wajah pria di foto itu. Sebuah keributan di sampingnya berhasil membuat dirinya merasakan ketakutan di saat bersamaan. Karena kini terlihat Kirani sudah tergeletak tak sadarkan diri, dengan kaki berlumuran darah akibat pecahan lampu gantung yang tiba-tiba terjatuh tepat di samping podium, yang tadinya adalah sosok Abimanyu tengah berdiri di sana.